Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang duel gelap di desa Rawa Hitam, yaitu perang dukun santet. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Rawa Hitam, terdapat dua dukun terkenal yang memiliki kemampuan santet yang luar biasa, Ki Jaga dan Nyai Roro. Keduanya terkenal karena kekuatan gelap yang mereka miliki, dan mereka selalu bersaing untuk menjadi yang terkuat. Persaingan ini telah berlangsung bertahun-tahun, tetapi semuanya mencapai puncaknya ketika Ki Jaga dan Nyai Roro mulai melibatkan penduduk desa dalam perang mereka. Ki Jaga adalah seorang pria tua dengan tatapan mata yang tajam dan penuh kebencian. Dia dikenal sebagai dukun yang kejam, tidak segan-segan menggunakan santet untuk menghancurkan siapa saja yang berani menantangnya. Sementara itu, Nyai Roro adalah seorang wanita parubaya dengan penampilan yang anggun tetapi mematikan. Dia memiliki kemampuan mengendalikan arwah dan menggunakan kekuatan gelap untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Suatu malam, Ki Jaga menerima kabar bahwa salah satu pengikut setianya, Pak Karim, telah dibunuh secara misterius. Ki Jaga yakin bahwa ini adalah perbuatan Nyai Roro, dan dia bersumpah untuk membalas dendam. Dia mengumpulkan pengikutnya dan mulai ritual santet untuk mengirim kutukan mematikan kepada Nyai Roro. Di sisi lain desa, Nyai Roro merasakan energi gelap yang datang dari arah rumah Ki Jaga. Dia tahu bahwa perang telah dimulai. Nyai Roro segera memanggil arwah-arwah yang setia padanya dan memerintahkan mereka untuk melindungi dirinya serta menyerang Ki Jaga dan para pengikutnya. Malam itu, Desa Rawa Hitam menjadi medan perang antara dua kekuatan gelap. Angin bertiup kencang membawa aroma bunga Kamboja yang sangat busuk. Suara jeritan dan tawa menyeramkan terdengar dari setiap sudut desa. Penduduk desa yang tidak terlibat dalam perang tersebut hanya bisa bersembunyi di dalam rumah mereka dan berdoa agar kengerian ini segera berakhir. Di tengah malam yang mencengkam, Ki Jaga dan Nyai Roro akhirnya bertemu di tengah hutan yang sangat gelap. Keduanya saling menatap dengan kebencian yang sangat mendalam. Nyai Roro, kau telah melewati batas. Kau telah membunuh pengikut setiaku, teriak Ki Jaga dengan suara menggelegar. Nyai Roro tersenyum dingin. Itu hanya permulaan, Ki Jaga. Aku akan menghancurkanmu dan mengambil alih kekuatanmu. Tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai melepaskan kekuatan gelap mereka. Ki Jaga mengangkat tangannya dan mengirimkan bola api hitam ke arah Nyai Roro. Tetapi dengan cepat dia menghilang menjadi kabut hitam dan muncul kembali di belakangnya. Nyai Roro mengayunkan tangannya dan melemparkan kutukan yang membuat tanah di sekitar Ki Jaga bergetar dan retak. Ki Jaga tidak mau kalah. Dia memanggil arwah-arwah jahat yang terperangkap dalam hutan tersebut dan mengarahkan mereka untuk menyerang Nyai Roro. Arwah-arwah itu melesat dengan kecepatan tinggi, tetapi Nyai Roro dengan sigap memanggil arwah pelindungannya yang melawan arwah-arwah jahat tersebut. Pertempuran semakin sengit. Dengan kutukan, arwah dan kekuatan gelap saling bertarung. Pohon-pohon di hutan tumbang, tanah bergetar, dan udara dipenuhi dengan energi gelap yang menakutkan. Ki Jaga dan Nyai Roro tampak seimbang dalam kekuatan mereka.
tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa salah satu dari mereka akan menyerah. Di puncak pertempuran, Ki Jaga mengumpulkan seluruh energinya untuk melepaskan serangan terakhir. Dia memanggil roh iblis yang pernah dia segel bertahun-tahun. "Datanglah dan hancurkan musuhku," teriaknya. Roh iblis itu muncul tinggi besar dan mengerikan, siap untuk menghabisi Nyai Roro. Namun, Nyai Roro memiliki trik terakhir. Dia mengeluarkan sebuah jimat yang telah dipersiapkan khusus untuk mengatasi Ki Jaga. Dengan cepat, dia membaca mantra kuno dan melemparkan jimat itu ke arah roh iblis. Jimat itu bersinar terang dan menghancurkan roh iblis dalam sekejap. Ki Jaga terkejut dan marah, tetapi sebelum dia bisa bertindak lebih jauh, Nyai Roro mengirimkan kutukan terakhirnya. Energi gelap mengelilingi Ki Jaga, mengikatnya dan menenggelamkannya dalam kegelapan abadi. Dengan jeritan terakhir yang mengerikan, Ki Jaga lenyap meninggalkan desa rawa hitam untuk selamanya. Nyai Roro meskipun terluka dan lelah berdiri dengan bangga. Dia tahu bahwa perang ini telah berakhir dan dia telah menjadi yang terkuat. Namun dia juga tahu bahwa kekuatan gelap selalu menuntut harga yang mahal. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa dan hidup dalam pengasingan, menjaga kekuatannya dari jarak jauh. Penduduk desa Rawa Hitam perlahan-lahan kembali ke kehidupan normal mereka, tetapi mereka tidak pernah melupakan malam mengerikan itu. Mereka tahu bahwa kekuatan gelap masih ada di sekitar mereka, dan mereka harus selalu berhati-hati. Legenda tentang perang dukun santet menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun, sebagai peringatan tentang bahaya bermain-main dengan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa bulan setelah perang mengerikan antara Ki Jaga dan Nyai Roro, desa Rawa Hitam mulai pulih dari trauma. Penduduk desa kembali beraktivitas seperti biasa, namun rasa takut terhadap kekuatan gelap masih tersisa di hati mereka. Mereka memperketat ritual keagamaan dan memohon perlindungan kepada leluhur untuk menjaga desa dari ancaman yang tak terlihat. Sementara itu, di sebuah pondok terpencil di hutan, Nyai Roro menjalani hari-harinya dalam kesendirian. Meskipun ia berhasil mengalahkan Ki Jaga, kemenangan tersebut membawa beban besar. Kekuatan gelap yang digunakan selama pertempuran telah melemahkan dirinya. Dan setiap hari dia harus berjuang melawan bayangan-bayangan masa lalu yang menghantuinya. Suatu malam, Nyai Roro merasakan adanya energi asing yang mendekat. Dia tahu bahwa desa tidak akan pernah benar-benar bebas dari kekuatan gelap. Dengan hati-hati, dia mulai menyelidiki sumber energi tersebut. Nyai Roro menemukan bahwa salah satu pengikut Ki Jaga yang paling setia, Raden Sura, berusaha membangkitkan arwah jahat Ki Jaga untuk melanjutkan balas dendam. Raden Sura adalah seorang pemuda ambisius yang pernah belajar langsung di bawah bimbingan Ki Jaga. Dia yakin bahwa dengan membangkitkan kembali gurunya, dia bisa menguasai kekuatan yang lebih besar dan membalas dendam pada Nyai Roro. Raden Sura mengumpulkan beberapa orang yang setia padanya dan memulai ritual berbahaya di tengah hutan. Nyai Roro tahu bahwa dia harus menghentikan Raden Sura sebelum semuanya terlambat. Dia mempersiapkan dirinya untuk pertarungan terakhir dan memanggil beberapa arwah pelindung untuk membantunya. Saat dia tiba di lokasi ritual, dia melihat Raden Sura dan para pengikutnya sudah hampir selesai memanggil arwah Ki Jaga. "Raden Sura, hentikan ritual ini sekarang juga," seru Nyai Roro dengan suara tegas. Raden Sura menoleh dan tersenyum dingin. "Nyai Roro, kau datang tepat pada waktunya. Hari ini aku akan membalas dendam atas kematian guruku." Pertarungan sengit pun dimulai.
Raden Sura menggunakan ilmu santet yang telah dipelajari menyerang Nyai Roro dengan kutukan-kutukan mematikan. Namun, Nyai Roro tidak tinggal diam. Dia membalas dengan mengendalikan arwah-arwah pelindungnya untuk melindungi dirinya dan menyerang balik Raden Sura. Di tengah pertarungan, energi gelap dari ritual yang dilakukan Raden Sura semakin menguat, dan arwah Ki Jaga mulai muncul dengan wujud yang mengerikan. Arwah itu memancarkan aura kebencian dan dendam yang begitu kuat sehingga tanah di sekitar mereka bergetar. Nyai Roro tahu bahwa dia harus menghentikan arwah Ki Jaga sebelum sepenuhnya bangkit. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia mengarahkan arwah-arwah pelindungnya untuk melawan arwah Ki Jaga. Pertarungan antara arwah-arwah ini berlangsung sengit dan menakutkan, dengan cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip di hutan. Raden Sura melihat kesempatan ini untuk menyerang Nyai Roro secara langsung. Dia melompat ke arah Nyai Roro dengan belati yang dilumuri racun santet. Namun sebelum dia bisa mencapai Nyai Roro, salah satu arwah pelindung menyerang Raden Sura untuk membuatnya terjatuh. Nyai Roro melihat kesempatan ini dan membaca mantra terakhir untuk mengunci arwah Ki Jaga selamanya. Dengan energi yang tersisa, dia membaca jimat khusus yang telah disiapkan sebelum ke arah arwah Ki Jaga. Cahaya terang kembali memancar, dan jeritan arwah Ki Jaga terdengar mengerikan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Raden Sura yang terluka parah berteriak marah. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak akan kalah," katanya dengan suara yang menggelegar. Namun Nyai Roro mendekatinya dengan tatapan penuh belas kasihan. "Kau telah memilih jalan yang salah, Raden Sura. Kekuatan gelap hanya akan membawa kehancuran." Dengan kekuatan terakhirnya, Nyai Roro membaca mantra penenang untuk menyegel kekuatan gelap dari Raden Sura. Perlahan, tubuh Raden Sura melemah dan dia pingsan di tanah. Nyai Roro, meskipun terluka dan lelah, berhasil menghentikan kebangkitan arwah Ki Jaga dan menyegel kekuatan Raden Sura. Dia membawa Raden Sura kembali ke desa dan menyerahkan kepada para tetua untuk diadili. Penduduk desa Rawa Hitam bersyukur atas keberanian Nyai Roro. Mereka menyadari bahwa kekuatan gelap selalu mengintai, tetapi dengan keberanian dan kebaikan mereka bisa mengatasi segala ancaman. Nyai Roro menjadi legenda di desa itu dan dikenang sebagai pelindung yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan desa dari kegelapan. Sejak saat itu, desa Rawa Hitam hidup dalam kedamaian, tetapi mereka selalu ingat bahwa kekuatan gelap bisa muncul kapan saja. Mereka berjanji untuk selalu menjaga keharmonisan dan tidak pernah tergoda oleh kekuatan gelap. Legenda tentang perang dukun santet menjadi pengingat abadi tentang bahaya dan kekuatan sejati dari keberanian dan kebaikan hati.